Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 8, subtema 3 pembelajaran 6 mengenai bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui karya 3 dimensi berupa benda. Yang kedua, membuat karya 3 dimensi berupa bentuk pohon jagung. Dan yang ketiga, mengetahui sifat tokoh dalam dongeng. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6. Perhatikan baik-baik. Pada pembelajaran ke-6 kali ini, Udin, Siti, Edo, dan Lani berkumpul. Mereka akan membuat karya 3 dimensi berbagai benda yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Apa saja yang dibuat oleh Udin dan teman-teman? Pelajari uraian berikut. Sekarang ayo mengamati. Pada pembelajaran 2, kamu sudah pernah mengamati berbagai gambar karya 3 dimensi berupa gerabak. Saat ini perhatikan gambar berbagai karya 3 dimensi berupa benda lainnya ya. Nah, lihatlah, ada gambar 1 dan gambar 2. Masing-masing terbuat dari bahan yang berbeda. Lalu ada gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Perhatikan bahan pembuatannya masing-masing ya. Lalu gambar di atas menunjukkan berbagai karya 3 dimensi. Apa saja benda pada gambar di atas? Tuliskan pada kolom berikut ini. Misalnya pada gambar 1, keterangan gambarnya. Gambar 1 setelah kita perhatikan tadi terbuat dari rumah yang terbuat dari kardus. Lalu pada gambar 2, pohon yang terbuat dari kertas dan plastisin. Untuk 3 gambar yang lainnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Karya 3 dimensi dapat dibuat dari berbagai bahan. Ada karya berbentuk rumah dari bahan kertas yang dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Ada karya dari berbentuk binatang dari bahan tanah liat dan plastisin yang dibuat dengan cara membentuk. Ada karya berupa bentuk meja, kursi dari bahan kayu yang dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah menggambar benda dimensi mengenai lingkungan tempat tinggal. Benda apa yang sudah kamu gambar? Untuk membuat karya 3 dimensi, sebaiknya memang harus membuat gambar rancangan karya yang akan dibuat. Berikut gambar rancangan karya 3 dimensi yang telah dibuat oleh Udin dan teman-temannya. Nah, kira-kira seperti ini gambar rancangan Udin dan teman-temannya. Ada rumah, pohon, petani, dan bebek air. Nah, setelah membuat gambar rancangan karya seni rupa 3 dimensi, Udin dan teman-teman membuat karyanya. Berikut langkah-langkah Udin dalam membuat karya 3 dimensi berupa pohon jagung. Perhatikan baik-baik langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua itu membentuk dan membuat bagian-bagian dari pohon jagung. Yang pertama membuat dulu kelopaknya. Lihatlah, plastisin dipipih ya. Lalu membuat bongkolnya. Nah, seperti pada gambar 2. Dan terakhir membuat jagungnya. Kemudian hasil
hasil jadi bentuk bagian-bagian pohon jagung. Nah, yang pertama jagung dilipat dengan warna hijau atau daunnya. Kemudian buat pucuknya dan buat bongkolnya seperti pada gambar. Yang keempat, menyatukan bagian-bagian pohon jagung. Lakukan seperti pada gambar ya. Lihatlah, yang pipih tadi disatukan kepada bongkolnya, lalu ditambahkan putiknya yang berwarna ungu tersebut. Dan yang kelima, karya 3 dimensi berupa pohon jagung sudah jadi. Wah, cantik sekali bukan? Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak. Coba buatlah karya 3 dimensi berupa bentuk pohon jagung seperti langkah-langkah di atas. Setelah itu buatlah karya 3 dimensi berupa benda-benda di lingkungan tempat tinggal. Setiap anak dalam satu anggota kelompok harus membuat karya berbeda. Karya 3 dimensi yang telah dibuat nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, pertimbangkanlah benda yang akan dibuat. Tuliskan karya yang akan dibuat beserta bahan dan alat yang akan digunakan dalam kolom berikut ini ya. Nah, misalnya kelompoknya yaitu kelompok mangga. Nama anggota kelompoknya adalah Raka, Putri, Intan, dan Okta. Karya yang akan dibuat, misalnya kelompok ini akan membuat pagar peternakan. Bahan dan alat yang dibutuhkan apa saja? Iya, misalnya ranting pohon, lem fox, dan cat. Nah, untuk nama anggota kelompok lain, karya yang akan dibuat, dan bahan yang diperlukan, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Setelah membuat karya 3 dimensi, Udin dan teman-teman akan mengumpulkan karya-karyanya sebagai bahan pembuatan maket. Udin dan teman-teman berencana membuat maket lingkungan tempat tinggal berupa rumah pohon. Berikut contoh sketsa untuk maket rumah pohon. Berbicara mengenai contoh rumah pohon, berikut ini ada sebuah cerita mengenai taman rumah pohon. Bacalah bacaan berikut. Ayo membaca. Judulnya Taman Rumah Pohon. Devina memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil tempat buku-buku cerita, 5 buah bantal besar, 2 buah tikar, sebuah selimut, 3 buah foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Jika sedang murung, Devina lebih memilih berdiam diri di rumah pohonnya itu sampai sore. Kadang dia juga menginap di rumah pohonnya bersama teman-temannya sambil mengadakan pesta. Suatu siang, Devina mengajak Ira, Ovi, Tata, dan murid baru di kelasnya, Jenny, untuk mengadakan pesta di rumah pohonnya. Tentu saja mereka menerima ajakan itu dengan senang hati. Kebetulan besok sekolah libur karena para guru akan rapat. Sore hari teman-teman Devina datang. Mereka pun mengadakan pesta jambu sampai malam berganti pagi. Teman-teman Devina segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang, mereka berbincang-bincang dulu. Rasanya aku ingin memiliki rumah pohon yang banyak, ucap Jenny. Ya, aku juga. Bagaimana kalau kita membuat taman yang berisi banyak pohon? Di setiap pohon disediakan rumah pohon untuk para pengunjung. Ya, semacam tempat wisata, usul Ira. Kita tidak bisa melakukannya, kita butuh orang dewasa. Misalnya orang tua kita. Nanti aku akan bicara kepada mama dan papa, balas Devina. Seperti janjinya, Devina mengutarakan usul Ira tadi kepada kedua orang tuanya. Orang tua pun setuju dan segera membeli sebuah tanah yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk beberapa pohon. Tak hanya itu, orang tua Devina juga membeli alat-alat untuk membuat rumah pohon serta bibit pohon. Orang tua Devina hanya membantu mengeluarkan uang, sedangkan urusan tata menata dan membangun rumah pohon itu urusan Devina dan teman-temannya. 1 tahun kemudian, taman rumah pohon resmi dibuka untuk umum.
Tanahnya diperbesar dan barang-barang lain juga ditambahkan. Tentu saja bukan hanya orang tua Devina, tapi juga orang tua masing-masing teman Devina. Di hari pertama, Taman Rumah Pohon tidak memungut biaya apapun, karena itu adalah hari di mana Taman Rumah Pohon diresmikan. Banyak orang berdatangan ke Taman Rumah Pohon karya Devina dan teman-temannya. Harapanku Taman Rumah Pohon akan semakin terkenal dan semakin banyak pengunjungnya, ucap Devina. Nah, sekarang coba kalian lihat bagaimanakah sifat Devina dalam tokoh cerita di atas? Tuliskan jawabanmu pada kotak berikut ini ya. Sekarang ayo renungkan, apa saja yang sudah kamu pelajari dan kamu lakukan pada pembelajaran ini? Apakah kamu mengalami kesulitan saat melakukan kegiatan? Jika kamu mengalami kesulitan, tuliskan kesulitan yang kamu alami. Jika kamu tidak mengalami kesulitan, tuliskan penyebab kamu dapat sukses mengikuti pembelajaran kali ini. Silakan kalian tuliskan pada kotak di bawah ini ya hasil renungan. Untuk kerjasama dengan orang tua, tanyakan kepada orang tuamu mengenai keadaan lingkungan tempat tinggalmu pada waktu kamu masih bayi. Apakah lingkungan tempat tinggalmu sama seperti saat ini? Jika berbeda, mintalah orang tua untuk menceritakan perbedaannya. Kemudian tanyakan kepada orang tuamu, apakah ayah dan ibu bangga terhadap lingkungan tempat tinggal? Tuliskan jawaban orang tuamu pada kotak berikut ini ya. Tuliskan juga perasaanmu mengenai tempat tinggalmu. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.